Yo, oke. Halo, apa kabar nih, Dol? Kita ketemu lagi nih. Halo semuanya. Gimana Ya. keadaannya lu, Yud? Gua sih puji Tuhan. Gua baik-baik aja, tanpa kekurangan suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Lu gimana, Yud? Amin. Sama. Itu semua karena anugerah Tuhan lah ya, gitu. Masalah Amen, sih pasti amen. ada, cuman Tuhan yang Betul. kasih kekuatan, gitu. Iya Ya nggak? dong. Benar, puji Tuhan. Nah, lu gimana nih? Baru balik ya, apa gimana? Iya nih, pas Wes, banget ini. Gua baru nyampe rumah. Kebetulan ternyata ada undangan podcast yang luar biasa. asik. Jadi saya Baru tidak balik bisa. langsung rekaman podcast ya, mantap. Iya. Mantap, Demi- emang udah kayak orang penting gua. Asik. Demi pemuda Battle Indonesia Cimanggis, Yo. mantap. Bener. Lah, ini Febri kagak ditanyain ini kabarnya. Yud. Oh, Mana ada nih? si Febri juga nih rupanya. iya. Ada Baru nih nongol, nungguin baru ditanya nongol. ini. Udah karatan dia nungguin ditanya. Bener. Nah, by the way nih, Dok, kali ini gue mau nanya seputar pemuda Battle Indonesia Cimanggis. Asik. Oke, Seputar PB Cimanggis ya kan, karena kan gue udah berapa kali diminta untuk bawain renungan gitu. Nah, Iya. sekarang gue ada pertanyaan nih buat lo. Mm-mm. Mau nanya-nanya. Lo kan nih koordinator pemuda ya. Mm. Nah, ini lo udah berapa lama sih sebenarnya jadi koordinator pemuda? Ya. Hmm. Ini yang sekarang ini sebenarnya udah yang kedua ya. Yang ini saya itu dipercayakan menjadi koordinator itu dari tahun 2017 ke 2018 dan 2019 sampai dengan sekarang. Sebenarnya itu 2004 waktu itu gue juga udah dipercayakan sebenarnya sama Bapak dan Ibu Gembala untuk menjadi koordinator pemuda ya. Cuman karena waktu itu kebetulan saya dapat kerjaan lah, istilahnya berangkat ke luar negeri, jadi terpaksa saya nggak sampai selesai gitu. Jadi gitu. total ini sebenarnya saya udah 3 kali periode lah ya Oh, menjabat gitu. sebagai koordinator kaum muda di GBI Cimanggis. Oke. Mm-mm. 2004 dulu manggilnya masih Bapak Ibu Gembala ya, sekarang manggilnya Papa Mama ya. Asik. Bener. Tuh, si Febri ketawa tuh si Febri. Nah, ini kayaknya yang selanjutnya nih kayaknya yang sebelah kita nih, yang di antara kita ini kayaknya bakal ngelanjutin tongkat estafet ini Yud, kayaknya Yud. Oh, oke. Gue Ya, baru ngeh Ya. gitu. Oke. Lagi digumulin. Oke, lagi digumulin, didoakan ya. Iya dong. Ya. Nah, cuman by the way nih, subvisinya PBI itu kan kalau gue baca di Ya. flyer yang ada itu kan biasanya Ya. tulisannya kan menjadi pemuda yang memberi dampak, ya kan? Ayatnya itu dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Ntar gue buka Ya, dulu betul. Kisah Rasul Ya. 1 ayat 8. Isinya apa tuh ya waktu itu? Nah, ini isinya gini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini jadi hubungannya gimana tuh? Memberi dampak sama bersaksi. Nah, itu gimana tuh? Jadi gini, ini gue cerita flashback dulu nih ya. Ya kayak film-film nih ada flashbacknya dulu. Ya, nah, di awal di tahun 2017 waktu gue pertama kali ditunjuk ya, dipercayakan jadi koordinator, gue berdoa sama Tuhan kira-kira apa nih subtema, kan kalau tema kita temanya sesuai dengan tema GBI Cimanggis ya, menyiapkan umat yang layak baginya. Ya, benar. Nah, subtema khusus buat pemuda nih apa? Setelah saya bergumul ternyata Tuhan memberikan satu jawaban, yaitu supaya anak-anak muda ini memiliki iman yang sungguh sama Tuhan. Karena saya pribadi melihat bahwa banyak sekali anak-anak muda khususnya di Cimanggis lah ya gitu, yang imannya itu nggak begitu kuat, jadi masih gampang ikut dunia, masih gampang berbuat dosa, terus mungkin kurang sungguh dalam pelayanan dan lain-lain lah ya. Saya melihat
Makanya saya berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan bilang, ya itu aja. Ya, jadi yang pertama itu waktu itu kita mempunyai subtema yaitu menjadi anak muda yang memiliki iman tanpa syarat dari Tuhan. Itu diambil dari Daniel, ya, kitab Daniel. Nah, setelah itu selesai, saya dipercayakan lagi untuk periode berikutnya. Nah, saya berdoa lagi sama Tuhan, kalau anak-anak muda ini sudah memiliki iman yang sungguh sama Tuhan, iman tanpa syarat, selanjutnya apa Tuhan? Mereka harus gimana? Nah, waktu itu saya berdoa, Tuhan bilang, ya setelah dia memiliki iman, dia udah kuat, dia harus menjadi berkat dong buat orang lain. Buat apa? Kalau dia udah kuat, dia udah bagus, kalau dia nggak bisa jadi berkat buat sesama, buat apa? Nah, oleh sebab itulah saat saya baca-baca firman Tuhan, dari Kisah 1 ayat 8 ini benar-benar connect banget. Di situ dikatakan, kalau kamu menerima kuasa Roh Kudus, ya, istilahnya memiliki pengetahuan, memiliki iman yang sungguh sama Tuhan, ya, kita akan menjadi berkat, memberi dampak, ya. Ya banyak yang bilang kalau Yerusalem itu ya keluarga, sekolah dan lain-lain. Nah itu benar-benar kerinduan saya pribadi ini sebagai koordinator pemuda buat anak-anak muda khususnya di GBI Cimanggis. Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya gue perhatiin nih, jadi sebenarnya biar teman-teman yang dengerin juga ngerti gitu ya. Jadi sebenarnya visi lu di periode yang sekarang ini adalah sebenarnya kelanjutan dari yang periode gitu ya. Jadi supaya dari iman yang kita punya ini kita bisa menjadi dampak, menjadi saksi. Iya. Gitu ya. Jadi benar. Jadi menjadi dampak itu sebenarnya menjadi saksi atau menjadi teladan gitulah ya kita ngomong. Iya, benar cocok banget. Nah, cuman kan untuk menjalankan visi ini lo butuh apa ya kita bilangnya tim lah gitu kan, butuh satu. Iya, betul banget. Dukungan. Berarti kan lo ada staf pemuda nih, salah satunya Febri nih. Febri juga staf lo ya? Oh, iya, staf. Nah, siap. Berarti sekarang gue mesti tanya Febri nih, staf pemuda ada berapa, Feb? Staf pemuda kurang lebih nih. Biar aman 14 lah. Ada 14. Wih, mantap tuh ya, 14. Jadi ada, kalau 7 itu karena nggak sempurna, nih 7 kali 2, 14. Kali 2 sangat sempurna. Mantap. Kalau 21? Nah, boleh disebutin nggak siapa aja tuh kira-kira sama dia staff apa gitu, biar yang lainnya juga kenal nih teman-teman kita yang dengar. Kali mungkin. Oke, ya, gue bantu ya. Kalau dari staffnya, yang pertama itu adalah tim plan, artinya dia yang menyusun jadwal ibadah gitu ya. Itu ada Kabia dan Amos. Ya. Terus kita punya tim care juga. Yang istilahnya hubungi jemaat buat ibadah dan lain-lain, tim pemerhati lah ya. Itu ada Melati, ada Alvin dan Abraham. Ya. Lalu kita ada tim bendahara juga yang mengatur keuangan dari pemuda ini, ya. Itu ada Tasya dan Devina. Ya. Lalu kita juga ada tim kreatif. Yang kreatif namanya sekarang kan zaman multimedia nih, ya, masukin flyer, bikin flyer, masukin sosmed dan lain. Itu ada Kak Aile dan Febri nih sebagai tim kreatif, ya. Lalu ada sekretaris juga yang nyatet, yaitu Martali. Ya, ada lagi apa? Saya sendiri. Saya sendiri gitu ya. Tim official. Ya, tim official. Officialnya yang ketinggalan tuh itu paling penting juga tim loh. Official tuh. Ya, kalau tim official tuh sebenarnya kalau kemarin kan kita tim ibadah ya di gereja ya. Jadi tim official itu yang menyiapkan segala keperluan ibadah. Yes. Wah, kalau nggak ada dia pincang. Wah, nah itu ada Mardianto, ada Yohanes Panjaitan dan Yonatan Samosir. Asoy. Nah, itu. Jadi si Febri ini yang suka bikin flyer tuh, yang suka disebar-sebarin juga sama Aila ya. Iya. Keren-keren ya flyernya ya. Gue demen tuh desainnya. Kita tepuk tangan dulu lah ya buat staff-staffnya nih. Asik, mantul.
keren staff apa ininya. Cuman dari nama-nama yang lo sebutin tuh termasuk Febri nih ya. Kayaknya itu nama-nama ya gue kan udah lama juga gitu udah nggak di sana gitu ya. Itu kayaknya nama-nama anak sekolah minggu yang dulu masih bocah-bocah ya kayaknya ya. Ya nggak sih? Hasilnya ini lu harus tanya sama orang yang langsung ini. Kita bisa jawab ini. Masih kecil-kecil lah, masih. Iya, dulu masih kecil-kecil ya. Waduh. SD, SMP dulu. Waduh, iya benar ya. Aduh, kita merasa tua nih Dol nih. Apalagi Doli. Tapi puji Tuhan loh, mereka dipakai Tuhan luar biasa loh, Yud. Oh iya, mantep lah Iya, ya. puji Tuhan. Mereka memiliki kesetiaan yang luar biasa. Ininya tektoknya enak ya, ngaturnya gitu ya. Iya. Enak. Jadi untungnya jiwa gue muda, umur gue tua tapi jiwa gue muda jadi nyambung. Yoi, mantap. Jadi kalau sama staff mah lumayan lah ya gitu. Maksudnya ini ngatur-ngatur. Cuman kalau misalnya gue boleh tanya nih, lebih susah ngatur yang bukan staff apa lebih susah ngatur staffnya? Itu pertanyaan Singkat aja. Baik sekali itu ya. Maaf ya teman-teman, saya harus bercerita apa adanya. Ya sebenarnya sama aja ya. Ya terkadang ya staff juga manusia, punya rasa, punya hati gitu ya. Kadang-kadang kalau mungkin lagi bad mood, lagi apa ya susah diatur juga. Sama aja sebenarnya ya. Cuman bagaimana kedewasaan ya memang jujur anak-anak pemuda, staf pemuda ya mereka sedikit banyak lebih dewasa rohani lah daripada yang mungkin hanya datang ibadah seminggu sekali ya. Itu tapi ya itu bukan menjadi pujian yang gimana. Ya kita sama-sama semua saling belajar, saling merendahkan diri ya, saling menghargai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau menurut gue sih gitu sih. Ya betul. Karena gue juga yakin pasti walaupun nggak ditunjuk jadi staff juga pasti kita tuh masing-masing punya kelebihan masing-masing yang Tuhan kasih. Benar. Betul. Nah cuman kalau misalnya kita ngomong secara global nih ya, gue nggak mau bedain staff atau bukan staff. Sebenarnya kalau menurut gue pasti tantangan kita sebagai anak muda pasti sama nih yang dihadapi, ya kan? Betul. Nah, sekarang menurut lu sebagai koordinator pemuda nih yang punya visi buat anak muda gitu ya. Menurut lo tantangan apa aja sih yang dihadapin sama anak muda Kristen zaman sekarang? Oke. Pertanyaan terakhir deh nih, Sebelum gue jawab nih, biar Febri dulu. Coba Pep, lu sebagai anak muda milenial. Wah. Ya lebih muda ya, kan? Lebih muda. Iya, lebih muda. Nih, Pep? Coba Pep. Kalau menurut gua tantangan anak muda seumuran gua lah yang di bawahnya juga tuh lebih ke pergaulan terus cara kita untuk menghadapi masalah nih biasanya tantangan kita. Kita kan masih muda, kita masih nyari-nyari nih sesuatu. Oke lah misalnya kalau kayak gua punya lingkungan, kalau gue salah milih lingkungan ketika nanti gue punya masalah, justru masalah-masalah itu akan bikin gue curhat ke lingkungan yang salah dan lingkungan yang salah itu akan memberikan gue masukan-masukan yang yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, tentunya akan melenceng. Bukannya gue makin kuat, tapi gue malah kayak hitungannya kabur lah dari masalah. Gue bisa kemana aja. Dan itu sih masalah-masalah anak muda sekarang, lingkungan, pekerjaan. Yang paling penting sih ya pergaulan sekarang. Jadi sebenarnya intinya harus ini ya mempunyai community yang benar gitulah ya. Benar. Nah, mungkin kalau gue tambahin juga, mungkin kalau gue boleh tambahin ya karena kan ya mungkin di zaman sekarang ini zaman yang udah maju, terkadang papa kerja, mama kerja, ya kan, masing-masing punya kesibukan. Jadi si anak muda bingung kadang-kadang mau curhat sama siapa. Ya bener ya Feb ya. Kadang-kadang kita mau ngobrolin hal ini sama siapa, nggak ada yang memperhatikan. Nah saat itu mereka masuk ke komunitas yang nggak benar sesuai kata Febri tadi. Waduh, udah akan sangat sulit untuk bisa diperbaiki nih, istilahnya itu sulit banget kalau menurut gua. Makanya biar gimana pun juga kita harus berusaha untuk menjadikan pemuda ini ada satu komunitas yang selain menarik ya, selain memberikan
dampak yang positif gitu. Tentunya kita juga harus belajar untuk bisa merangkul semua orang. Nggak perlu dia kaya, entah itu dia miskin, entah itu dia anaknya siapa. Kita harus berusaha untuk bisa jadi tempat bermainlah istilahnya ya, komunitas buat semua anak muda khususnya di GBI Cimahi sih kalau menurut saya. Setuju. Makanya untungnya kita sekarang udah punya platform podcast nih ya. Jadi misalnya ada curhat-curhat atau ada masalah bisa ngomong ke kita, entah kita bisa bahas. Nah, jadi intinya kita nih beruntung gitu ya, teman-teman yang udah dengar, kita beruntung kita ada di community Kristen yang udah benar. Iya. Nah, makanya dan sesuai dengan visinya Bapak koordinator kita, ya kan, yaitu memberi dampak, ya kan, memberi dampak. Tua banget loh ini. Ya kan, sesuai dengan visinya untuk menjadi pemuda yang memberi dampak. Nah, sekarang kebalikannya nih, jangan sampai kita yang dipengaruhi oleh komunitas kita di luar, tapi kita yang mempengaruhi mereka, gitu kan? Karena kita udah ada komunitas Kristen nih. Begitu kita di luar, di kampus, di kerjaan, sama tetangga, I don't know. Itu di situ kita menjadi dampak buat mereka. Karena inilah visi kita, gitu kan. Jadi jadi berkat lah intinya gitu. Oke, kayaknya waktu kita juga udah mau habis nih. Maksudnya biar nggak kelamaan. Udah bunyi. Iya, biar nggak biar kuotanya nggak habis banyak gitu kan. Iya, benar. Ada pesan-pesan nggak nih kira-kira nih, Pep? Buat anak-anak, buat teman-teman nih, Pep. Pesan-pesan buat teman-teman, buat teman-teman pemuda dimanapun yang sedang mendengarkan ini, berdampaklah dimanapun kalian berada. Kita juga di sini bertiga, bukan berarti kita udah levelnya beda. Kita juga sama-sama saling berjuang satu sama lain. Amin. Terus dalam Tuhan. Amin. Nantikan terus podcast kita berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi. Ya. Bye.